Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, merdeka, 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 merdeka. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Semoga di bulan Agustus ini dengan penuh semangat mengingat jasa-jasa dari para pendahulu kita, para pejuang-pejuang yang mana telah mengorbankan jiwa dan raga bahkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini momentumnya yang sangat tepat, yaitu di bulan Agustus ini kita sebagai petani, kita tetap semangat menanam, dan kita kobarkan semangat positif dan kita lupakan masalah penyakit masalah bagebluk, masalah pandemi harus kita lupakan. Kita harus semangat untuk menyongsong hari depan. Dengan di bulan Agustus ini biasanya orang harga puncaknya harga tertingginya. Tetapi untuk tahun ini tidak seperti harapan, tidak seperti prediksi, dan tahun ini cenderung harganya naik turun seperti ombak. Bahkan per hari ini awal Agustus harga di tingkat bawah cuma 6.500 sampai 6.800. Bahkan baru saja dapat informasi ini akan ada kabar penurunan harga lagi, dan di salah satu pabrik harganya tuh cuma 72 R3. Jadi kalau di pabrik saja cuma 72 R3, otomatis ada yang 74 R3 juga. Sekarang R-nya makin naik, kemarin R2, sekarang malah R3, padahal secara rendemen, secara kadar air sekarang ini sudah baik, atau saat ini sudah mulai kadar airnya turun dan kotorannya nggak ikut, karena bulan 8 ini cenderung porang sudah tua, padinya sudah luar biasa. Di tengah harga yang kurang bersahabat ini, kita tetap semangat tanam dan banyak pertanyaan, Pak Po kok bulan 8 sudah berani tanam? Bagi kami petani, berapapun hasil dari panen kita syukuri, dan main resiko itu sudah biasa di dunia tani. Dan di dunia tani itu enggak ada jaminan untuk berhasil. Tetapi sepanjang kita gigih, apalagi ini momennya 17 Agustus, ini yang otomatis isi kita 200 semangat segini, saja, Mas. dan yakin insya Allah nanti sudah banyak hasilnya yang akan sudah mulai baik. tunas-tunas seperti ini. Dulur-dulur sebangsa setanah air, saat ini saatnya Walaupun belum semuanya, tapi memulai sudah banyak yang ada tunasnya. hal yang baru. Ini yang isi 200. Walaupun dengan penuh kehati-hatian, proses timbang mungkin tahun 19, tahun 20, ora 15 kilo. bulan-bulan begini Sumatera harga Selatan. bibit itu sudah mahal, dan harga bibit itu sudah bulan 8 tahun kemarin sudah mencapai 300-an. Untuk sekarang masih miring. Jadi jauh dari harga itu, ya 50% lah dari harga tahun kemarin. Berarti kalau untuk harga saja ada penurunan, ini saatnya untuk kita bangkit, saatnya untuk tanam seluas-luasnya, karena harga bibit pun juga menurun.
Terus banyak pertanyaan, terus tahun depan apakah menurun lagi? Tahun depannya akan menurun lagi. Saya pikir bukan menurun, malah kestabil lur. Walaupun secara angka memang penurunan. Tetapi kalau petani-petani yang kawakan dengan harga 7.000 saja masih bolong ini, saya pikir nggak terlalu menjadi beban masalah, karena kami sebagai petani porang, kami juga petani ketela. Ketela sekarang ini 700 lur. Dan jagung juga, padi juga. Jadi untuk imbang-imbangan itu saya pikir untuk komoditas porang masih unggul. Walaupun kita bukan untuk membandingkan, tapi untuk membandingkan agar kita itu tetap bersyukur dan tidak selalu mengeluh. Masa semangat 17 Agustus terus mengeluh, itu enggak pas. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap gigih, tetap kukuh, dan tatak saja untuk menghadapi inflasi yang saat ini. Memang betul untuk tahun kemarin 1 ton sudah dapat 10 juta. Sekarang ini paling enggak 1 ton lebih 4 kintal. Kemarin 2 ton sudah dapat 20 juta. Sekarang 3 ton baru dapat 20 juta. Itu memang memang dari segi inflasi banyak penurunan loh. Dari krusnya itu banyak penurunan. Tetapi karena ini saya pikir juga musibah bersama. Kenapa musibah bersama? Dengan adanya wabah corona ini, saya pikir semua terdampak dengan komoditas pun banyak penurunan. Dan apalagi ada kebijakan PPKM, penyekatan, PSBB dan sebagainya, ruang gerak kita juga kurang, pebisnis porang terutama itu kurang lancar. Jadi ya tetap ada kendala di sono sini. Tapi kembali lagi ke rasa syukur lur. Kalau kita bisa mensyukuri, insya Allah hal semacam ini bisa kita lalui bersama. Dan hal semacam ini pasti ada solusi, karena Tuhan itu pasti punya rencana. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita ini kan sekedar wayang, sekedar menjalani. Tetapi kalau kembali lagi kita semangat di bulan Agustus ini, semangat tanam, karena sudah mulai tunas. Inilah tunas anak bangsa. Jadi kalau kita melawan inflasi, kita harus bisa bangkit secara ekonomi. Ketika kita melawan penyakit, kita harus bisa bangkit secara kesehatan. Dan kalau cuma harga turun, yang penting awak dhewe sehat lur. Yang kunci utama adalah kesehatan untuk kita semua. Yang penting kita sehat, pikiran kita positif, insya Allah kedepannya juga akan berjalan dengan lancar. Dulur-dulur sebangsa setanah air, saat ini video di depan kita menampilkan bahwasanya umbi belah atau umbi mutilasi yang kita tanam di bulan 8 ini, nanti hasilnya seperti apa. Insya Allah hasilnya juga akan bagus. Ini seperti ini kita mutilasi, pecah jadi 8, pecah jadi 4, pecah jadi 2, tergantung besar kecilnya. Kalau ini jadi 2 loh, kita pecah jadi 2 dan kita tanam bulan ini. Ini seperti main lur, seperti judi. Jadi hal semacam ini seperti judi. Nanti berhasil enggak itu ya jawabannya antara berhasil dan tidak. Karena ini adalah permainan atau judi. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil berarti kita harus evaluasi lagi, kita pelajari lagi. Karena kita menemukan cara seperti ini pun tidak seperti zaman sekarang buka YouTube sudah ada, tidak seperti itu. Waktu itu kita bertahun-tahun untuk menemukan umbi belah ini.
kita coba belah sedikit dan sebagainya dengan ukuran terkecil seperti ini juga. Ini masih bisa tumbuh, tapi untuk ukurannya nanti tidak sesuai dengan harapan atau nggak bisa gede gitu loh. Jadi ya yang kecil pecah jadi kecil-kecil, nanti tumbuhnya juga akan kecil. Jadi untuk dulur-dulur jangan kaget dengan perkembangannya nanti. Tapi nggak ada salahnya jenengan kalau punya bibit dicoba. Satu butir dipecah menjadi sekian, satu butir jadi sekian, 10 butir saja sudah bisa, nanti ada jawabannya. Dan tahun depannya perlu dilakukan lagi atau tidak, itu jawabannya di jenengan semuanya. Kalau zaman sekarang kita cari referensi, cari edukasi di YouTube, di Facebook, ataupun di media-media yang lain, di Proses TikTok dan timbang sebagainya ada. Tetapi kalau zaman dulu kita memang otodidak dan kita spora share ke 15 media kilo sosial dan ke Sumatera akhirnya Selatan. rame lah gitu. Kita juga tetap Ini yang mengapresiasi dulur-dulur isi yang tetap 200 semangat. segini, Mas. Ayo tanam Ini sudah untuk banyak yang mengisi sudah kemerdekaan dan mulai bangkitkan tunas-tunas ekonomi seperti kita Indonesia. Begitu dulur. Begitu dulur, petani Walaupun itu belum bebas, semuanya, petani itu tapi cerdas. sudah banyak yang Wassalamualaikum ada warahmatullahi tunasnya. wabarakatuh. Ini yang isi Suwun. 200.